Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke masa Paskah tahun 2021 ini, dan kita bersama-sama akan mengadakan persekutuan doa, dan kita akan menggunakan bahan persekutuan doa yang ke-6 dengan tema sudah selesai, berjuang sampai finish, diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 30. Sebelum kita menelusuri bersama, sebelum kita merenungkan bersama, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 369 yang A, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, baru kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Mari sebelum kita melanjutkan renungan kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Izinkan Bapa, di saat yang sangat indah ini, kami ingin bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan menuntun pikiran kami dan menjaga hati kami, supaya kami tetap berfokus kepada sabda Tuhan.
sehingga kami dapat melakoni kehidupan kami dengan baik sebagaimana yang Kau ajarkan dalam sabdamu di saat ini. Berfirmanlah dan bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya dan siap untuk melakukannya. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, kita kembali akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yesus sayang padaku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dari bahan persekutuan doa nomor yang ke-6 ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 30, demikian sabda Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu di antara kita ada yang gemar nonton di televisi, yaitu MotoGP. Ya, kalau kita menyaksikan balapan ini tentu kita sangat terkagum dengan orang-orang yang mengikuti race ini. Tentu ketika mereka mempersiapkan diri mengikuti perlombaan ini, tidak sekedar mempersiapkan yang penting melu, tetapi ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh mahkota kemenangan. Oleh sebab itu ada pilihan-pilihan yang harus dipersiapkan oleh para peserta MotoGP ini dengan baik. Yang pertama tentu adalah kendaraan yang akan digunakannya. Diteliti terlebih dulu kesempurnaannya,
presisinya, sehingga ketika nanti sudah digenakan di race nanti tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian juga baju yang akan dikenakannya juga dipersiapkan dengan baik, supaya nanti ketika terjadi sesuatu di dalam race itu tidak akan mencelakakan dirinya. Dan yang ketiga adalah sebuah keberanian atau tekad yang dimiliki oleh pembalap itu sendiri ketika dia akan mengikuti lomba ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap peserta dari MotoGP ini sudah paham betul bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan di race tersebut. Mungkin juga bisa suasananya, mungkin juga dengan peserta yang lain, atau race itu sendiri yang kadang lurus, kadang berbelok tajam, berbelok kanan, berbelok kiri, dan seterusnya. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pembalap untuk bisa mencapai tujuannya. Dan kita tentu percaya bahwa apa yang diinginkan dan diharapkan oleh para pembalap ini adalah mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Syukur-syukur bisa menjadi juara di dalam setiap race itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun mereka semua itu sudah mempersiapkannya dengan baik, baik sarana, prasarana, dan juga keberanian dan tekadnya, namun toh kita masih bisa menjumpai bahwa di tengah-tengah mereka sedang melakukan lomba atau balapannya, ada saja tantangan rintangan yang mereka hadapi. Dan kita bisa melihat tidak sedikit di antara mereka ada yang jatuh, ada yang bertubrukan dengan peserta lomba, atau ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan mereka tidak bisa melanjutkan daripada perlombaan ini sampai finishnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan perlombaan ini sampai finish, tentu merupakan sebuah kegagalan. Dan banyak tentu bagi mereka ada yang sangat menyesal. Jangankan memperoleh mahkota, untuk bisa sampai ke finish pun mereka tidak dapat. Oleh karena adanya faktor X yang terjadi di dalam proses balapan itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat ini adalah sudah selesai berjuang sampai finish. Dan dasar yang diambil adalah dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-30 pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-30. Yaitu berkisar tentang detik-detik kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, detik-detik saat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Detik-detik di mana Tuhan Yesus akan mengembuskan napas terakhirnya. Nah, kita ketahui Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum memasuki detik-detik finishnya, memasuki detik-detik perjalanan akhir hidupnya, Tuhan Yesus sudah begitu banyak mengajarkan banyak hal. Mengajarkan tentang kerajaan surga, mengajarkan tentang etika hidup, demikian pula di dalam menjalani kehidupan sosial, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang sudah meninggal, kemudian pula menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, menyembuhkan orang timpang, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sudah begitu banyak karya yang ia lakukan ketika ia ada di dunia ini. Walaupun perjalanan pelayanannya hanya 3 tahun, namun itu sudah membuat banyak orang penuh dengan sukacita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu sudah memberikan perubahan-perubahan yang mendasar bagi kehidupan orang Israel pada waktu itu. Dan bacaan hari ini kita diajarkan bagaimana Yesus menyelesaikan tugas itu di atas kayu salib. Ya, kalau kita meneliti sejarah dari kehidupannya, memang sepertinya Tuhan Yesus sejak lahir sampai dengan kematiannya tidak ada
kehidupan yang menyenangkan. Lahir di kandang domba, mati di atas kayu salib. Hidup sebagai tukang kayu, bahkan dia sendiri mengatakan untuk meletakkan kepalanya anak manusia pun tidak memiliki tempat. Artinya ada pengembaraan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini, khususnya di dalam memberitakan Injil Kerajaan di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika detik-detik terakhir Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib, tidak ada penyesalan sedikit pun yang terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Karena dia dijalani sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun apa yang ia jalani pada waktu itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, bahkan membuat ia sedih, membuat ia menangis. Dan tidak sedikit dari perjalanan hidupnya dipenuhi dengan caci maki dan fitnah belaka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kata dari selesai ini berarti Tuhan Yesus kalah di dalam perjalanan kehidupannya? Mungkin bagi sebagian orang Israel pada waktu itu, terutama para tokoh-tokoh agama pada waktu itu, memang Tuhan Yesus dianggap sebagai orang yang kalah. Oleh karena dia harus mati di atas kayu salib, mati di atas kutuk, mati di atas sebuah hukuman yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi bagi rencana dan kehendak Allah, apa yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini adalah kemenangan besar. Oleh karena dengan selesainya tugas panggilannya di dunia ini, manusia mendapatkan pengampunan daripada Allah. Manusia mendapatkan anugerah yang sangat-sangat luar biasa, yaitu keselamatan. Sehingga manusia tidak lagi diikat oleh hukum-hukum Taurat, tetapi diikat oleh hukum kasih karunia. Diikat oleh hukum yang ditentukan oleh Allah melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan ketika perjalanan hidup ini, saudara dan saya? Apakah saat ini kita semua juga sedang menjalani kehidupan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus? Atau sebaliknya, kita saat ini dalam kondisi nyaman-nyaman, tenang-tenang saja, dan lain sebagainya? Ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya kita selesai di dalam kehidupan di dunia ini. Ada saatnya kita sudah tidak membutuhkan apa-apa di dalam dunia ini. Dan ada saatnya kita akan meninggalkan semuanya. Selesai tugas kita di dunia ini. Selesai pula tugas-tugas yang diembankan Allah kepada kita di dalam dunia ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah buah yang sudah kita hasilkan ketika tugas yang diembankan Allah kepada kita itu sudah selesai? Apakah kita sudah menjadi orang yang memberkati banyak orang? Apakah kita sudah menjadi garam dan terang dunia seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Ataukah kita sudah menjadi orang-orang yang selalu rendah hati di dalam kehidupan ini? Mari kita melakukan introspeksi kita. Selesaikan tugas ini dengan baik. Dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Dan tentunya kita bisa menjadikan kehidupan ini menjadi sarana bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan dengan baik. Mari, Bapak, Ibu, kita selesaikan tugas kita di dunia ini dengan baik dan benar. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Orang lain mengatakan itu adalah sebuah kegagalan. Tetapi bagi Allah itu adalah sebuah kemenangan. Demikian pula jikalau hidup kita dianggap oleh orang lain sebagai sebuah kegagalan, janganlah kita gentar dan khawatir. Selesaikan tugas itu sampai akhir. Karena pada saatnya kita akan boleh menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Marilah kepadaku, hai kamu orang yang letih lesu, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Dan mari kita bersama-sama melakukan tugas panggilan ini sampai selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita tanggapi firman Tuhan pagi hari ini atau saat ini dengan kidung pujian, kidung jemaat 183, bait yang pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas bukit Kala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup renungan kita hari ini, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, Allah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena Engkau sudah meneladankan sebuah karya yang besar kepada kami semua. Engkau sudah menjalani kehidupan ini dengan banyak keteladanan-keteladanan. Walaupun engkau harus berakhir di atas kayu salib. Bukan semata-mata karena engkau tidak mau melakukan hal yang lebih besar lagi kepada kami. Tetapi tugasmu di dunia ini sudah selesai untuk menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami dari hukuman kekalmu. Dan saat ini Tuhan, izinkan keteladanan yang luar biasa baik itu tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Supaya kami pun dapat meneladani apa yang sudah engkau lakukan atas dunia ini. Supaya dunia ini penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Melalui cara kehidupan kami yang sudah engkau ajarkan pula kepada setiap pribadi kami. Kuduskan dan sempurnakan anak-anak-Mu ini Tuhan. Oleh karena engkau kudus dan sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu Semarang Timur secara utuh. Izinkan mereka Tuhan untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sehingga mereka dapat menjadi sarana bagi kemuliaan-Mu untuk menghidupkan orang-orang di dunia ini di dalam iman dan kepercayaan mereka. Supaya mereka pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Kiranya terus Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, dan Engkau penuhi dengan karya Roh Kudus-Mu supaya hidup mereka penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Demikian pula kedua gembala kami, Pendeta Nomolas dan Timotius, para majelis gereja kami, demikian pula anak-anak-Mu
yang tergerak di dalam setiap komisi yang ada. Izinkan mereka Tuhan bisa menjadi alat bagi kemuliaan-Mu untuk hidup dapat meneladani karya keselamatan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni Bapa jikalau sampai hari ini ternyata hidup kami masih jauh dari harapan Tuhan. Kuduskan dan sempurnakan kami semua Bapa, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diakhiri oleh yang saya hormati, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri persekutuan doa ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat 334 bait yang pertama dan yang sampai ketiga. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, suka cita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan dalam rangka kita mempersiapkan hari Paskah dari bahan persekutuan doa nomor 6 dengan tema sudah selesai berjuang sampai finish dari Yohanes 19 sampai dengan Yohanes 19 ayat 30. Semoga ini bermanfaat dan memberkati kita semua. Amin.